Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian senantiasa sehat dan semangat ya, meskipun masih dalam kondisi belajar dari rumah. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran SKI. Kita akan belajar tentang peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah periode Mekah. Yang meliputi yang pertama yaitu hijrah ke Habasyah, yang kedua Amul Huzni, yang ketiga hijrah ke Taif, yang keempat peristiwa Isra Mi'raj, dan yang kelima yaitu hijrah ke Yastrib. Sekarang kita akan belajar tentang hijrahnya para sahabat ke Habasyah. Hijrah, apa sih artinya hijrah? Ada yang tahu nggak? Hijrah itu artinya kalau secara bahasa itu pindah, ya. Hijrah di sini yaitu pindahnya dari satu tempat ke tempat lain. Mereka berpindah dari Mekah ke Habasyah karena ada beberapa faktor pendorong. Yang pertama, alasan mereka hijrah ke Habasyah yaitu karena tekanan kaum kafir Quraisy yang semakin kejam. Yang kedua, karena adanya seorang raja yang sangat adil dan bijaksana di negeri Habasyah tersebut yang bernama yaitu Raja Najasyi. Kemudian kapan mereka hijrah? Nah, kaum muslim hijrah ke Habasyah pada tahun kelima kenabian atau tahun ke-615 Masehi. Hijrah ke Habasyah ini dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang yang pertama diikuti oleh 11 laki-laki dan 4 perempuan, dipimpin oleh Utsman bin Affan waktu itu. Kemudian gelombang yang kedua ini semakin banyak, yaitu 83 laki-laki dan 13 perempuan yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian bagaimana reaksi kaum kafir Quraisy mengetahui kaum muslim banyak yang hijrah ke Habasyah waktu itu? Ketika mereka mengetahui kaum muslim hijrah ke Habasyah, mereka itu sangat marah. Kemudian mereka mengutus dua orang kafir Quraisy yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah untuk menemui Raja Najasyi. Nah, mereka datang dengan membawa berbagai hadiah, kemudian menghasut Raja Najasyi dengan perkataan-perkataan bohong mereka supaya Raja Najasyi mau mengembalikan kaum muslim kepada mereka untuk dibawa pulang ke Mekah. Akan tetapi Raja Najasyi tidak percaya begitu saja. Beliau kemudian memanggil perwakilan dari kaum muslim dan meminta penjelasan tentang apa yang terjadi. Setelah mendapat berbagai penjelasan dari Ja'far bin Abi Thalib, kemudian bertanya lagi kepada kaum kafir, utusan kaum kafir waktu itu, akhirnya Raja Najasyi mengusir kaum Quraisy atau perwakilan kaum Quraisy yang datang dan memberikan izin kepada kaum muslim untuk tinggal di Habasyah waktu itu. Masuk kepada peristiwa yang kedua yaitu peristiwa Amul Huzni. Amul Huzni atau tahun kesedihan terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Kenapa disebut tahun kesedihan? Nah, tahun ke-10 kenabian disebut Amul Huzni karena pada tahun ini Nabi ditinggalkan wafat oleh dua orang pelindung. Dua orang yang sangat menyayangi Nabi dan juga sangat disayangi Nabi. Dua orang itu yaitu pamannya Abu Thalib dan juga istrinya yang tercinta yaitu Siti Khadijah. Nah, karena peristiwa wafatnya dua pelindung Nabi ini, akhirnya tahun ke-10 kenabian disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Peristiwa yang ketiga yaitu peristiwa hijrahnya ke Taif. Nah, setelah peristiwa Amul Huzni, Nabi ditinggalkan wafat oleh dua orang yang sangat dicintainya. Nabi kemudian memutuskan untuk hijrah ke Taif, salah satu kota yang ada di sebelah tenggara kota Mekah yang berjarak kira-kira 80 km. Nabi hijrah ke Taif dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam dan juga mungkin untuk meminta bantuan dari para pemuka Taif waktu itu. Nah, Nabi hijrah ke Taif ditemani oleh sahabatnya yaitu Zaid bin Harithah. Ketika Nabi datang ke Taif, kemudian Nabi menemui para pemuka Taif. Waktu itu Nabi ditolak mentah-mentah oleh para pemuka Taif. Selain ditolak mentah-mentah ajarannya, Nabi juga dicemooh, dihina, bahkan sampai dilempari batu.
Nah, Zaid bin Harisah yang waktu itu menemani Nabi hijrah ke Thaif, dia melindungi Nabi dari serangan lemparan batu kaum Thaif sampai terluka di bagian kepalanya. Nah, karena peristiwa tersebut, kemudian akhirnya Nabi kembali ke Mekah. Dalam perjalanan kembali ke Mekah, Nabi beristirahat di sebuah kebun kurma milik Utbah Rabi'ah. Nah, di kebun kurma tersebut Nabi kemudian memanjatkan doa atas segala keluh kesahnya, atas segala perlakuan yang diterimanya dari masyarakat Thaif. Kemudian Allah menurunkan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi, sekiranya Nabi mau membalas perlakuan masyarakat Thaif waktu itu dengan menghancurkan 2 gunung yang ada di Thaif. Akan tetapi Nabi menolaknya. Nabi justru mendoakan masyarakat Thaif yang telah menghinanya, yang telah mencaci makinya, yang telah melemparinya dengan batu, supaya mereka diberikan hidayah dan supaya mereka itu beribadah kepada Allah. Peristiwa selanjutnya yaitu Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab, tepatnya setelah Nabi pulang dari hijrah Thaif. Peristiwa Isra Mi'raj ada diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama. Isra artinya perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di kota Palestina. Sedangkan Mi'raj yaitu naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan Isra Mi'raj dari langit ke-1 sampai ke langit ke-7, Nabi bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Yang pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Adam di langit ke-1. Yang kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Yang ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit ke-4, Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Langit ke-5, Nabi Harun. Langit ke-6, Nabi Musa. Dan langit ke-7, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah naik ke Baitul Ma'mur yang setiap harinya itu dimasuki oleh 70.000 malaikat yang keluar masuk darinya. Nah, kemudian Nabi diangkat lagi ke tempat tertinggi atau disebut dengan Sidratul Muntaha di sana ya. Nabi kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan satu perintah, yaitu perintah sholat. Yang awalnya perintah sholat itu diperintahkan 50 waktu dalam sehari, akan tetapi akhirnya menjadi 5 waktu dalam sehari. Oke, untuk peristiwa yang terakhir yaitu peristiwa hijrah ke Yastrib. Setelah peristiwa Isra Mi'raj terjadi perkembangan yang pesat untuk kemajuan umat Islam dari masyarakat Yastrib. Hal ini diawali dengan peristiwa Baiat Aqobah pertama ya, di mana pada tahun 621 Masehi 12 orang dari suku Aus dan Khazraj dari Madinah berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian mereka bertemu dengan Nabi di sebuah desa yang bernama Desa Aqobah. Nah, di sana kemudian mereka berbaiat atau bersumpah setia kepada Nabi. Nah, baiat ini disebut juga dengan Baiat Aqobah pertama atau Baiat Aqobah An-Nisa. Karena di dalam orang yang berbaiat itu salah satunya ada seorang yang wanita yang bernama Afrar binti Abid. Nah, 6 pokok persoalan yang menjadi sumpah setia mereka diantaranya yang itu: 1, mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun. Yang kedua, mereka tidak akan mencuri. Yang ketiga, mereka tidak akan berzina. Yang keempat, tidak akan membunuh anak perempuan. Yang kelima, tidak akan berbuat fitnah, dusta dan curang. Dan yang keenam, tidak akan mendurhakai Rasulullah. Setelah peristiwa Baiat Aqobah pertama ini, kemudian mereka pulang kembali ke Madinah. Bersama mereka, Rasulullah mengutus sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair untuk menyertai mereka dan sekaligus untuk menyebarluaskan agama Islam di Madinah. Nah, pada tahun 12, tepatnya 1 tahun setelah Baiat Aqobah pertama,
Datang lagi serombongan kaum muslim ke Yatsrib untuk melaksanakan haji. Akan tetapi rombongan ini banyak, terdiri dari 73 laki-laki dan 2 orang perempuan. Seperti biasa, mereka itu kemudian bertemu dengan Rasulullah di sebuah desa Aqabah dan berbaiat kembali. Nah, baiat yang kedua ini disebut dengan baiat Aqabah Kubro atau besar. Isi baiat Aqabah Kubro atau baiat Aqabah kedua ini, yang pertama, penduduk Yatsrib siap membela Islam dan Rasulullah. Yang kedua, Yatsrib ikut berjuang untuk membela Islam dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, penduduk Yatsrib berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak dan saudara. Yang selanjutnya, yang terakhir, penduduk Yatsrib siap menerima segala risiko dan segala tantangan. Dan pada kesempatan baiat Aqabah kedua ini, masyarakat Yatsrib meminta kepada Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, untuk pindah ke Madinah, menyebarluaskan agama Islam di Madinah supaya lebih besar. Nah, itulah tentang hijrah ke Yatsrib. Demikianlah penjelasan tentang peristiwa-peristiwa penting dakwah Rasulullah periode Mekah. Semoga kalian bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari materi yang dipelajari hari ini, yang dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai berjumpa di pelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.